Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khalid Fahega Amal Puspita. Ini 213125157 Pendidikan Agama Islam kelas M. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan satu materi bagaimana caranya meningkatkan kualitas senam sholat. Adapun pengertian sholat yaitu salah satu jenis ibadah dalam agama Islam yang dilakukan oleh Muslim, dan kegiatan sholat meliputi perkataan dan perbuatan yang diawali dengan gerakan akhir dan diakhiri dengan gerakan salam. Sholat ini memiliki kedudukan nomor dua dalam rukun Islam. Salat juga adalah ibadah yang istimewa karena perintah pelaksanaannya diterima oleh Nabi Muhammad SAW langsung dari Allah. Salat juga dijadikan tanda utama dalam status keimanan seorang muslim, dan mengerjakan salat adalah tanda awal dari keislaman, sedangkan meninggalkan salat adalah tanda tanda awal dari kekafiran. Adapun beberapa persyaratan dalam salat itu ada harus beragama Islam, berakal, mumayyiz, yang dalam artiannya balik, bersuci, menutup aurat, bersih dari najis, mengetahui waktu sholat, menghadap kiblat, dan membaca niat. Agar sholat merupakan ibadah yang tujuannya untuk mendambak pada Allah. Ibadah ini akan menimbulkan suatu hubungan antara manusia sebagai makhluk ciptaan dan Allah sebagai ciptaan makhluk. Hubungan tersebut dijelaskan pada Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Quran surat Yasin ayat 22, dan Quran surat Al-An'am ayat 162. Dalam surat Az-Zariyat disebutkan bahwa manusia dan jin diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Dalam surat Yasin disebutkan bahwa perenungan manusia akan kembali kepada Tuhan sehingga tidak ada alasan untuk tidak beribadah kepadanya. Dan dalam surat Al-An'am disebutkan bahwa salat seorang muslim hanya dipersembahkan kepada Allah yang merupakan Tuhan bagi seluruh alam. Sedangkan perintah salat ini sendiri disebutkan sebanyak 83 kali dalam Al-Quran, yang ada beberapa disebutkan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 77, Al-Baqarah ayat 43, dan 238, An-Nisa ayat 103, dan Al-Ankabut ayat 45. Adapun jenis sholat berdasarkan hukumnya yaitu terbagi menjadi tiga, yaitu sholat nawafil, sholat fardu, dan sholat jamaah. Sholat nawafil sendiri adalah tambahan selain sholat fardu, memiliki tiga tingkatan yaitu sholat sunnah, sholat mustajab, dan sholat tawatu. Sholat mustajab merupakan sholat yang diketahui pelaksanaannya dalam hadis namun tidak dilakukan secara terus menerus. Sedangkan sholat tawatu adalah sholat yang tidak ada ketentuannya dalam hadis, hanya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan sholat sunnah itu sendiri merupakan sholat tambahan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad secara terus-menerus, dan hanya sholat yang dianjurkan dan tidak memiliki kewajiban untuk dijalankan, sehingga apabila seorang muslim tidak mengerjakannya maka tidak akan terkena dosa. Yang kedua ada sholat fardu, merupakan sholat wajib yang terbagi menjadi fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain ini merupakan kewajiban langsung yang berkaitan dengan dirinya dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Kalau contoh sholat ini merupakan sholat lima waktu dan sholat Jumat bagi laki-laki. Yang ketiga ada sholat berjamaah yang dilakukan dengan banyak orang sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Nabi Muhammad, yaitu meluruskan dan merapatkan barisan antara bahu, lutut, dan tumit yang saling bertemu. Dan saat ini saat jamaah yang dapat dilakukan secara jamaah maupun sendiri yaitu sholat fardu dan sholat tarawih, sedangkan salat yang harus dan wajib dilakukan berjamaah yaitu sholat Jumat, sholat hari raya, dan istisqa. Lalu bagaimana cara kita agar bisa khusyuk dalam sholat? Yang pertama ada fokus dan konsentrasi, yaitu kita harus memastikan fokus pada setiap gerakan sholat yang kita jalani. Misalkan memperhatikan postur tubuh kita saat melakukan ruku dan kemudian sujud. Coba untuk mengeksekusi posisi sholat dengan akurat mungkin. Yang kedua ada memahami apa yang kita baca. Dengan memahami makna dari surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek yang sedang kita baca selama sholat akan membuat kita menemukan kedamaian dan ketenangan ketika kita sedang melaksanakan sholat itu sendiri. Yang ketiga yaitu melakukan persiapan sebelum sholat dengan memastikan pakaian kita bersih dan sopan karena kita akan bertemu secara langsung dengan Sang Pencipta. Mensucikan diri dengan berwudu dan melakukan sholat di tempat yang tenang adalah salah satu pilihan yang tepat, serta melakukan sholat secara
waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, ada jangan membiarkan pikiran kita mengembara dan berupaya untuk tetap fokus agar tidak terganggu oleh beberapa distraksi yang mungkin akan terjadi ketika kita sedang sholat. Yang kelima yaitu jangan berhenti untuk berdoa. Doa merupakan salah satu cara yang bisa diandalkan agar dapat terkoneksi pada Allah. Mengerjakan sholat adalah kesempatan untuk berbicara dengan Allah secara langsung. Maka dari itu kita harus memperbanyak doa agar senantiasa diberi petunjuk dan selalu terhubung perasaan kita dengan kehadiran Allah itu sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan kepada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.